Dan inilah rawaku di musim hujan. Halo sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Mang Iin. Kali ini saya masih akan berkreasi dengan seputar akuarium ya, atau sekarang ada juga yang dikenal dengan aquascape ya. Nah, ini saya sudah punya mini aquascape dengan ukuran 25 kali 10 kali 15 cm, mini sekali. Dan seperti biasanya saya hanya bisa berbagi konsep dasar ya, konsep dasar untuk memberikan ide atau gagasan untuk sobatku semua yang punya hobi dan kecintaan terhadap dunia air, dunia akuarium ya. Ini saya akan mencoba konsep dasar mengenai rawa ya, dasar daripada rawa. Ini dasar-dasarnya sudah saya bikin ya. Nah, ini bagian awal dulu, kita lihat bagian dasar ya yang sudah saya bikin. Nah, karena kebetulan ini adalah miniscape ya, miniscape. Jadi kita gunakan pompa air yang mini juga. Itu yang di pojok sana. Nah, itu pompa ini ya. Kemudian untuk dasaran scape-nya, ini saya buat dari pecahan-pecahan genting ya. Sengaja saya tumbuk ya, tapi tidak terlalu halus. Nah, ini untuk dasarannya. Dan kita tetap menggunakan biotop, artinya tidak ada sesuatu yang sintetis atau buatan ya. Kita memakai biotop, rumput asli, rumput akuatik ya. Ada dua jenis yang saya pakai di sini. Nah, kemudian untuk sobat yang ingin lebih indah, tidak berwarna tanah ya, dasarnya ingin agak-agak hijau gimana gitu, maka sobat boleh menambahkan moss lumut di sini ya. Lembaran-lembarannya simpan saja di atas permukaan dasar ini ya, genteng-genteng ini. Nah, kemudian saya menambahkan adanya titik itu ya, lingkaran dari genteng itu sengaja saya tambahkan karena kalau di rawa itu biasanya dihuni oleh ikan-ikan predator semacam gabus ya, atau toman kalau di daerah lain. Nah, kalau di sini juga bogo ya. Nah, itu sangat cocok sebagai tempat untuk bersembunyinya. Kemudian sobat juga boleh menambahkan akar-akar yang mati dan berwarna putih yang sudah terkelupas kemudian juga berlumut. Nah, seperti ini kita bisa menemukannya di sekitaran selokan ya, yang terbawa arus, yang terbawa hanyut. Boleh seperti itu juga. Jadi nggak usah kita selalu membeli karena daya kreativitas itu sebenarnya tinggi, cuman kita kadang malas ya, malas untuk membuat. Ini rumput akuatik saya ambil di pinggiran kolam ya, di tempat saya kebetulan banyak. Nah, yang harus kita tahu dasar-dasar dari rawa itu sendiri, di mana-mana rawa itu tidak memiliki arus yang lurus. Maksudnya tidak ada arus yang menghanyutkan ya. Rawa itu cenderung tenang ya. Maka di sini karena walaupun pompanya kecil, kalau dibiarkan seperti itu membuat miniscape ini berarus sangat deras. Maka saya membuat sedikit teknik dengan mengambil satu toples plastik ya. Nah, ditahan seperti ini, kemudian airnya dipancarkan ke atas, Nah, dan di atas itu sendiri kita kasih bolongan-bolongan di bawah. Nah, jadi dari tadinya berasal arus, maka sekarang berubah menjadi
hanya percikan-percikan kecil air turun ke permukaan rawa, yang pada akhirnya terciptalah dengan sendirinya ada semacam aerator ya. Kita tanpa aerator tapi punya gelembung yang banyak seperti ini, karena keadaan rawa itu seperti ini. Nah kan, sepintas sudah nampak seperti rawa ini ya. Tinggal kita masukin ikan-ikannya nanti ya. Untuk jenis ikan di rawa ini, nah disinilah bermacam-macam ikan bisa kita masukkan, khususnya ikan-ikan perenang tenang ya, bukan ikan pelari. Tapi ada juga ikan pelari sejenis wader atau bentir boleh, layak dia masuk di sini. Ikan kambras yang berwarna merah atau hijau ada, silahkan masukkan. Atau ikan-ikan lain seperti gabus, mujair berwarna, atau ikan sepat berwarna juga boleh. Nah, tapi sobat juga harus ingat, jika ingin mencampur-campurkan jenis-jenis ikan untuk di miniscape ini, ingin banyak ikannya, maka ambillah ikan-ikan yang berkoloni. Artinya bukan ikan teritori. Ikan teritori itu kan dia ganas, dia punya kekuasaan sendiri, dan jika ada yang datang melintasi wilayahnya, maka dia akan menyambarnya, bahkan bukan tidak mungkin memangsanya. Maka di sini kalaupun mau dicampurkan antara ikan teritori dan ikan koloni, maka minimal ukurannya itu harus sama. Kalau bisa ikan teritori harus lebih kecil daripada ikan koloni yang ada. Agar apa? Agar dia tidak mampu mengganggu atau memangsa ikan koloni yang lain. Jadi pergerakannya akan seimbang. Kalau ikan teritori disertakan dengan ikan koloni, sementara ikan teritori lebih besar, maka otomatis bukan tidak mungkin dalam beberapa hari, khususnya malam hari, biasanya dia akan memburu dan melukai ikan-ikan koloni. Jadi yang ditakutkan adanya kerusakan pada ikan-ikan koloni tersebut. Jadi kecantikannya hilang ya. Biasanya di siripnya itu tiba-tiba kok robek-robek, kenapa ya, kita nggak nyadar padahal di situ ada satu ikan teritori yang ganas. Jadi kalau mau mencampur-campurkan, usahakan ikan teritori itu lebih kecil daripada ikan koloni ya. Nah seperti itu. Dan ini saya sambil menunggu kejernihan air ya dari serbuk-serbuk genteng yang saya tumbuk tadi. Dan sobat, kegunaannya jangan lupa, kegunaan daripada tangki yang di atas ini, selain membuat percikan air lebih tenang dan memberikan efek aerator di dalam kolam ya, dalam miniscape ini, juga sobat bisa menambahkan saringan yang lain seperti semacam busa lah atau apa ya. Nah di sini di tangki ini bisa ya, bisa kita simpan ya saringan. Nggak apa-apa, jadi pas jatuhnya air yang ini, air mancur ini, ke busa dulu, kemudian baru membuat percikan ini ya. Dan ini akan saya kasih nama, konsepnya adalah rawaku di musim hujan. Dan untuk suasana rawa itu sendiri pencahayaannya sudah cukup sekian ya. Jadi jangan dikasih lampu terlalu dekat, apalagi lampunya di dalam air ya. Tapi semi redup seperti inilah suasana rawa yang sebenarnya. Nah kan ada aerator, gelembung-gelembung kecil di sana yang berasal dari percikan air di atas. Momen terbaiknya adalah ketika ikan terlihat betah ya, mereka senang. Kemudian kalau sobat mau menambahkan ornamen di miniscape ini, misal punyanya miniscape karena terlalu sempit untuk ditambahin ornamen-ornamen dalam bentuk real,
maka boleh di latar belakangnya itu, backgroundnya itu, kalau saya kan baru pakai kertas putih ya di sebelah sana, maka sobat bisa melukis di kertas tersebut dengan warna-warna dedaunan hijau ya, rumput-rumput akuatik yang hijau. Jadi ditambahin sedikit kreativitas ya, untuk backgroundnya di kertas itu dilukis dengan cat yang bagus dengan warna-warna yang hijau terang. Jadi untuk menambah kecerahan daripada isi miniscape ini ya. Dan alhamdulillah sudah zuhur, kita sholat dulu, kita kemudian akan hunting dulu ikan-ikan untuk pengisi daripada mini aquascape ini ya. Kita sholat dulu ya sobat. Nah, sekarang perubahan demi perubahan telah saya lakukan ya. Saya tambahin beberapa ornamen juga di sini, di dasar rawa ini ada akar. Nah, akar serabut tuh kan, akar serabut, kemudian ada beberapa lumut juga, dan batuan yang berwarna putih. Iya, ini kayaknya sudah lengkap ya untuk backgroundnya, tinggal ikan pengisinya ya. Oke, kita akan nantikan seberapa pantaskah kau untuk kutunggu. Cukup pantaskah dirimu untuk selalu kunantikan. Hai. Iya, inilah dasar rawa, sudah cukup menyeramkan kan, tetapi menenangkan juga. Nah sobat, akhirnya saya bisa mendapatkan beberapa ikan endemik ya, asli lokal sini. Ada jenis ikan permukaan dan ikan pertengahan ya. Cuman saya belum bisa menemukan untuk ikan dasarannya ya. Kita akan mencari anak gabus atau cingok ya di sini namanya, sebagai ikan dasarannya untuk melengkapi ekosistem yang ada. Oke, dan inilah rawaku di musim hujan. Mudah-mudahan ide dasar yang telah saya buat ini bisa menjadi tolak ukur, juga motivasi untuk sobatku semua untuk bisa mengembangkan ide yang lebih kreatif dan lebih menyenangkan dan memuaskan hasrat para sobatku sekalian. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.